terus terang saja bahwa ada beberapa masjid di Kota Pontianak. Ini saya banyak berkomunikasi dengan pengurus-pengurus masjid, banyak datang secara langsung menceritakan bahwa ada beberapa masjid yang tadinya sholat berjamaahnya bagus, tapi oleh karena ada anak muda yang baru pulang dari pondok, saya tidak tahu pondok mana, tapi yang jelas bukan pondok beringin. Ya, jadi orang begitu selesai sholat itu langsung berdiri, langsung ambil mic itu. Ini masih anak muda, biasa anak muda kan masih segar darahnya itu, jadi semangatnya menggebu-gebu. Langsung ambil mic dan beliau mengatakan bahwa apa yang bapak-bapak lakukan ini yaitu berzikir, ya, berdoa, berjamaah, berzikir itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, dikutiplah hadisnya nih. Ini saya udah teliti semua hadis-hadisnya tentang bid'ah ini, ada semua sini. Jadi waktu bid'ah terdolala, waktu dolala fitnah. Ini dia bilang di sini bahwa apa yang dilakukan itu adalah bid'ah, semua bid'ah sesat dan semua sesat masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati bapak-bapak bisa masuk neraka. Akhirnya kan kacau masjid itu. Tidak lama kemudian ada yang satu berdiri lagi. Akhirnya masyarakat bingung. Ujung-ujungnya akibatnya adalah jamaahnya kemudian itu terpecah. Ada yang datang ke masjid, ada lagi yang tidak. Nah, saya kira cara seperti itu kurang bijak. Jadi inilah yang kita mau mencoba sampaikan bahwa itulah yang saya kemukakan tadi, definisi oleh para ulama mengenai masalah batasan-batasan bid'ah. Nah, sebagai penguatan terhadap definisi ini, yang ujung-ujungnya diambil dari hadis ini. Bukan, ini kan hadis ini bersifat umum. Ya, hati-hati membaca hadis ini. Karena di sini tidak ada batasannya, cuma dikatakan wa kullu bid'atin dolalah. Ya. Ini hadis riwayat Muslim, hanya sampai di situ. Nah, riwayat Abu Dawud, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Itu sudah Abu Dawud. Segala sesuatu yang diadakan adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan benar itu hanya Nasai. Jadi wa kullu muhdatsatin bid'ah atau wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin benar. Ini riwayat Nasai. Semua bid'ah itu adalah sesat dan semua sesat itu masuk neraka. Dalam hal ini kan tidak ada batasannya. Nah, disinilah kemudian memerlukan penjelasan oleh para ulama batasan-batasan bid'ah seperti apa yang dimaksudkan oleh hadis ini. Nah, ini juga ada riwayat Ibnu Majah sama. Cuma yang menyebutkan dalam neraka itu hanya riwayat Nasai. Nah, tidak ada riwayat yang menyebutkan riwayat Nasai saja. Nah, ini batasannya ini yang tidak dijelaskan oleh hadis. Inilah kemudian muncul, nah, termasuk Ahmad bin Hanbal 20 orang seperti bid'ah. Lalu batasannya nanti kemudian hadis ini nanti hadisnya ini masih bersifat umum semua. Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Jika sesuatu itu menyangkut urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu. Jadi kalau ini masuk dalam urusan dunia, masuk dalam urusan tradisi, masuk dalam urusan adat yang tidak masuk dalam wilayah ritual ibadah, maka itu kemudian masih memungkinkan. Nah, fa'idza kana min amri dinikum fa'idaya. Tapi kalau masuk dalam urusan agama kalian, fa'idaya, maka itu adalah urusanku. Nah, agama dimaksud di sini sama juga dalam hadis tadi ini nanti man ada sapi amrina ada dalam urusan kami adalah masalah urusan agama yang tidak ada sumbernya, maka itu tertolak. Nah, jadi urusan agama salah satu yang dimaksud di sini adalah urusan ibadah yang cara pelaksanaannya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, bacaan-bacaannya sudah ditentukan. Dalam konteks seperti inilah kemudian tidak ada alasan dan peluang untuk menambah-nambah itu, karena sudah ditentukan. Tapi ketika masuk dalam wilayah, contoh saja misalnya ini, membangun masjid itu adalah ibadah dan itu adalah agama. Tetapi bagaimana bentuknya masjid itu, bagaimana modelnya masjid itu tergantung urusan kita. Karena membangun masjid itu urusan dunia. Nah, misalnya berdasar Nabi Muhammad masjidnya itu kan kecil, lantainya itu kan tanah, tiangnya adalah tiang pohon kurma. Apa harus masjid yang ada sekarang tiangnya harus bikin pohon kurma? Di mana ada pohon kurma di Indonesia? Tidak ada. Tapi ini kan masuk dalam wilayah dunia, masuk wilayah. Bukan masuk dalam wilayah ritual. Walaupun membangun masjid adalah ibadah. Nah, oleh karena itu masuklah nanti semua perayaan-perayaan itu, di mana peringatan itu tidak ada batas waktunya.
Tidak ada ketentuannya bahwa acara itu harus begini. Itu kan kreasi saja, kreativitas kita. Jadi itu tidak masuk. Makanya inilah yang harus kita posisikan pada proporsinya, bahwa kita menggunakan hadis ini lalu kemudian dipukul rata semua yang di dalamnya adalah ibadah, maka itu tidak boleh. Itu berbahaya sekali, berbahaya sekali. Jadi sekali lagi yang dimaksud di sini piada samrina itu adalah urusan kami dalam ibadah yang waktu-waktu pelaksanaannya ketentuannya sudah diatur. Nah, sholat maghrib 3 rakaat jangan ditambah. Begitu juga bacaan, rukunya baca subhana rabbiyal. Jangan baca qul huwallahu ahad pada waktu ruku, walaupun bagus, tapi karena bukan tempatnya. Ya nanti tahiyat baca Al-Fatihah, itu bagus bacaannya, tapi kan tidak boleh karena itu sudah diatur bahwa bacaan inilah yang dimaksud. Tapi kalau masuk dalam wilayah yang bukan dalam kategori ini, mohon maaf, termasuk doa. Doa ini kan boleh bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa apa saja itu boleh. Karena itu tidak ditentukan. Dan berdoa pun kita dimanapun boleh. Dimanapun kita berdoa boleh, menghadap kemana pun boleh. Walaupun keutamanya bagus menghadap ke kiblat. Tapi kalau dalam konteks yang lain, misalnya kita baca khutbah, kita berdoa pada waktu baca khutbah menghadap kemana? Itu kan menghadap ke timur. Padahal dalam hadis yang lain membaca doa yang paling bagus adalah membaca doa dengan menghadap ke kiblat. Tapi ketika kita membaca doa pada waktu baca khutbah, itu kan justru menghadap ke timur. Nah, jadi membaca hadis jangan baca hadis satu lalu pukul rata semua. Itu ada konteks-konteksnya seperti itu. Nah, begitu karena jadi doa harus dibedakan dengan ini, dengan ibadah yang ritual yang waktunya sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu maka orang berdoa dengan bahasa Indonesia juga boleh. Kemudian itu salah satu contoh. Apalagi kalau hanya peringatan, apalagi kalau hanya semacam ini maulid misalnya ya. Tentu lebih boleh. Nah, itulah sebabnya ini saya tadi cantumkan ini. Ini saya menyebutkan negara ya. Walaupun saya kemukakan dulu secara umum ya, bahwa jadi maulid dalam ya. Jadi begini. Jadi pertama bahwa maulid ini pertama tidak ada dalam Al-Quran. Jadi dalam pandangan Islam itu ada terbagi dua. Pertama, sebagian ulama menolak. Sebagian ulama menolak, termasuk yang tadi dari Saudi Arabia itu, alasannya itu tadi. Pertama, tidak ada hadisnya, ya. Kemudian kedua tidak ada praktiknya. Nah, seperti itu dengan dasarnya tadi. Nah, lalu yang kedua, ada membolehkan. Nah, membolehkan inilah yang kemudian ini. Saya menyebutkan misalnya ini. Nah, ini tadi dasarnya tidak boleh karena tidak ada. Jadi maulid kalau kita bahas ini paling dalam konteks sejarah, karena dalam sejarah inilah praktiknya ada. Nah, yang membolehkan inilah misalnya saya sebutkan ini, saya mengutip karena banyak sekali buku yang para ulama menulis khusus tentang maulid misalnya. Di Mesir itu ada, di Syria, Yordan Syria, Damaskus maksudnya ini, di Lebanon, di Yordania, Palestina, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia. Nah, Saudi Arabia ini ada hanya di rumah-rumah saja, tapi secara resmi itu tidak mungkin. Karena di sana ini mohon maaf saja sedikit itu. Kalau di Saudi Arabia itu raja dan fatwa ulama itu tidak boleh bertentangan dengan raja. Kalau ada fatwa ulama bertentangan dengan raja itu harus segera dilengsarkan itu. Nah, bisa. Itu ada Syekh Abdul Rahman Sudaisi itu yang sering kita dengar baca Al-Qur'annya itu. Hanya ada fatwanya sedikit bahwa orang yang sementara dalam Masjidil Haram tidak boleh ditangkap. Karena orang dalam Masjidil Haram itu adalah aman. Hanya gara-gara itu ucapannya itu langsung dicegah oleh raja. Jadi jangan heran kalau ada fatwa dari Saudi Arabia itu tidak sama dengan fatwa di negara lain. Karena di sana itu tidak ada independen. Karena namanya raja. Itu harus kita maklumi itu kronologi kenapa keluar fatwa itu harus dipahami juga konteksnya itu. Nah, kalau sistem kerajaan itu kemudian hilang, lalu kemudian demokrasi dan independen, rajanya berganti, boleh jadi itu fatwanya lain lagi. Bisa jadi itu lain karena kehendak raja seperti itu. Ya. Jadi saya kira waktu kita sangat terbatas, jadi saya kira ini untuk sementara, insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita sampai. Saya kira demikian untuk sementara.